mengibaratkan zaman ini seperti zamannya Nabi Nuh. Kok bisa wong zaman Nabi Nuh udah kolok bendu? Kok bisa terjadi saat ini? Memang zaman itu meskipun sudah pernah terjadi, dia bisa terjadi lagi, bahkan bisa terjadi secara berulang-ulang. Itu zaman. Beda dengan waktu. Kalau waktu itu sekali terjadi, dia tidak akan kembali lagi. Mengibaratkan zaman ini seperti zamannya Nabi Nuh. Kok bisa wong zaman Nabi Nuh udah kolok bendu? Kok bisa terjadi saat ini? Memang zaman itu meskipun sudah pernah terjadi, dia bisa terjadi lagi, bahkan bisa terjadi secara berulang-ulang. Itu zaman. Beda dengan waktu. Kalau waktu itu sekali terjadi, dia tidak akan kembali lagi. Mbah kita ya ora dongok. Jenengan mirengaken napa mboten? Saya mohon maaf banget ya, karena memang menurut saya ini jamaahnya kejauhan, jadi saya nggak bisa komunikatif. Ngapunten ya, waktu dengan zaman itu berbeda. Kalau waktu itu sekali dia terjadi, dia lewat seret, selamanya dia nggak akan kembali lagi. Beda dengan zaman. Kalau zaman itu meskipun sudah pernah terjadi, bisa terjadi lagi, dan bahkan bisa terjadi secara berulang-ulang. Waktu itu berkaitan dengan hitungan, kalau zaman berkaitan dengan keadaan. Waktu itu berkaitan dengan angka, kalau zaman berkaitan dengan fenomena. Iki nek ra dikei contoh mesti orang ngerti. Soalnya sing tekoke ketoke wonge ayu-ayu tapi rondo pinter. Tak kei contoh. Indonesia merdeka itu waktunya tanggal 17 Agustus 1945. Ya cuma sekali itu, 17 Agustus 1945 lewat dan dia tidak akan kembali lagi. Kalaupun ada 17 Agustus tapi bukan 17 Agustus 1945, betul? Astagfirullah. Ki apa kupingku sing kopo, apa wong sing ngantuk ya? Kepireng ya? Nah, ada 17 Agustus lagi, tapi bukan 17 Agustus yang tahun 1945. Nah, kalau zaman bisa kembali, zaman penjajahan dulu sudah pernah terjadi, zaman penjajahan mungkin terjadi lagi, dan bahkan bisa terjadi secara berulang-ulang. Banyak kok yang nyebut sekarang ini zaman penjajahan, bukan penjajahan kolonial, tapi penjajahan sosial, penjajahan ekonomi, penjajahan ideologi. Ya Allah, kok mumet tak kowe? Mulane akeh wong sing ngarani saiki iku zaman penjajahan. Zaman loh ini. Ya mungkin penjajahan budaya, penjajahan ekonomi dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya
zaman bisa terjadi secara berulang-ulang, tapi kalau waktu enggak. Sehingga ulang tahun itu sesungguhnya nggak ada Bapak Ibu, karena tahun nggak pernah berulang. Cobi jamaah semanten katae sinten sing saged ulang tahun maju langsung tak kayak hadiah. Gak mungkin. Misalnya sampean lahirnya tanggal 20 April tahun 2000. 20 April tahun 2000 itu nggak mungkin bisa terjadi lagi, nggak mungkin berulang. Ya cuma sekali pas 20 April tahun 2000 itu lewat, nggak bakal balik lagi. Kalaupun ada tanggal 20 April lagi, itu bukan 20 April yang tahun 2000. Makanya asli nih ulang tahun ini ora enek. Lah kayak ngomong kok dong peringatan ulang tahun, yuk keliru asli nih. Lah sing bener piye? Yo peringatan 20 tahun urip nang donya. Wong tahun nggak pernah berulang kok. Kalau zaman bisa berulang lagi. Mulane mbah-mbah kula sampean duwe istilah wolak waliin zaman, bukan wolak waliin waktu. Tokoh besar, tokoh hebat itu biasa disebut anak zaman, bukan anak waktu. Kayak contoh meneh, Kanjeng Nabi lahiripun zaman jahiliyah. Dulu sudah pernah terjadi dan bisa terulang terjadi lagi, bahkan bisa terjadi secara berulang-ulang. Tidak menutup kemungkinan sekarang ini juga zaman jahiliyah. Banyak kok yang bilang sekarang zaman jahiliyah modern. Betul? Betul? Nah, waktunya Kanjeng Nabi lahir pada tahun gajah. Ya cuma sekali itu, kalau waktu nggak kembali lagi. Ronggo Warsito kae lek ngendikan amenangi zaman edan, yen ora melu edan ora bakal keduma. Kapan zaman edan itu? Mungkin sebelum Ronggo Warsito, mungkin pas Ronggo Warsito, mungkin sesudah Ronggo Warsito. Itu zaman. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, kalau zaman Nabi Nuh dulu banjir banyu, sing selamat sing gelem numpak perahu. Kalau sekarang banjir kemungkaran, banjir kezaliman, banjir kemunafikan, banjir kemaksiatan, sing selamat sing gelem numpak perahu. Yang nahkodanya adalah al ulama warasatul anbiya. Mulane penting kula panjenengan manut para ulama. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu, adik-adik, para jamaah, masyarakat itu kalau diajak manut ulama atau secara umum diajak kepada agama, diajak menuju ridho Allah, itu tidak semuanya terus menyambut dengan kompak, dengan semangat. Kalau meminjam istilah salah satu ayat dalam surah Fatir, manusia itu kalau diajak manut ulama, diajak ke Al-Quran, diajak menuju ridha Allah, itu terbagi menjadi 3 level. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Thumma awrasnal kitaba alladhina astafaina min ibadina فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. Jadi manusia kalau diajak ke agama, termasuk diajak manut ulama, itu terbagi menjadi 3 level, 3 tingkatan. Pertama, zalimul li nafsih, menganiaya diri sendiri, ini tingkatan paling rendah. Kedua, muqtasid, wong biyen leh maknane mejono, tengah-tengah, standar. Yang ketiga, tingkatan tertinggi, sabiqum bil khairati biiznillah, cepat berbuat kebaikan dengan izin Allah. Ada tingkat paling rendah, zalimul li nafsi, ada tingkat tengah-tengah standar, muqtasid, ada tingkat paling tinggi, sabiqum bil khairati biiznillah.
ibarat orang diajak jalan itu ada 3 macam. Ada yang lambat, ini dhalimul linafsi, ada yang standar, ini muqtasid, ada yang sangat cepat, ini sabiqum bil khairati biidznillah. Muga-muga paham. Tak rotok cepet aku ngomongnya, mantun ngeten monggo sarang-sarang ngaji kalih Romo Yai Said Asrori. Jadi umpama wong dijak mlaku niku wonten 3. Wonten sing lambat, wonten sing standar, wonten sing sangat cepat.